Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, teman-teman semuanya. Seperti biasa, di sini saya akan membahas kembali terkait chemical engineer, terkait rancangan pabrik. Bagi teman-teman yang belum tahu, rancangan pabrik ini memang salah satu tugas akhir dari jurusan teknik kimia. Nah, di video kali ini saya tidak merancang nih ya menggunakan Excel, tapi saya akan mencoba mensimulasikan proses produksi yang mungkin ini cukup nggak terlalu cukup, kalian pasti ingat ya, kayak produksi dimethyl ether ya. Nah, dimethyl ether ini merupakan satu semi produk yang bisa digunakan sebagai salah satu substitusi di LPG, terus sebagai bahan sebagai polyester atau zat pelarut. Nah, di metal ether ini atau DME ini diproduksi dari proses dehidrasi dari si metanol. Dehidrasi atau pemotongan si rantai-rantai di metanol sehingga menghasilkan si DME dan juga produk sampingnya ada si H2O. Nah, kita langsung masuk ke proses si simulasinya. Nah, kita mencoba untuk mencari bahan bakunya metanol. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa kalian cari. Ini ada 3 jenis, ada bisa simulasi name, full name, atau formula. Kita pakai simulasi. Cari metanol. Oke. Nah, terus ke DME, dimethyl ether. Nah, kalau misalkan kalian agak susah nyarinya, kalian bisa pakai si bagian formula. Kita cari formulasi DME itu, formulanya adalah CO2 6O. Cari, nah, di metal ether dapat. Kita cari H2O. Oke, lanjut kita ke fluid package. Kita masukkan fluid package itu adalah menggunakan Wilson ya. Oke, kita ke reaction ya. Yaitu kita ke reaction, kita ke add, kita menggunakan reaksi kinetika ya, karena kita menggunakan reaktor itu adalah reaktor fixed bed multitube. Dia menggunakan katalis padat. Nah, berarti kita menggunakan kinetik. Kita laju kinetiknya. Nah, berarti kita masukkan di sini ada metanol, ada DM ether, ada H2O. Nah, stock event ini kita ambil min 2 1. Nah, ketika ini udah 0 berarti stoichiometrinya udah benar. Nah, jadi kan nimbangkan lah. Kalau misalnya kita ambil min 3, di sini tidak 0, berarti artinya si reaksi yang dimasukkan ke simulasi itu dia tidak setimbang, makanya kita pakainya min 2, berarti udah setimbang. Nah, di sini kita pakainya vapor phase. Nah, di sini ada namanya energi aktivasi, kita ambil 80.000. Nah, 50.000. Nah, energi aktivasi ini apa sih? Energi yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi. Dia semakin sedikit energi aktivasinya, maka dia akan semakin cepat untuk bereaksi atau semakin tinggi konversinya gitu. Makanya kita ambil 80.000 agar dia tidak terkonversi secara sempurna gitu. Tidak sempurna. Oke, kalau kita pakai yang lebih rendah dulu, kita asumsi ke 12.000. Coba ya, kita pakai asumsi dulu 5.000. Kita mencoba membandingkan antara energi aktivasi yang tinggi dan rendah. Oke, sini udah oke. Coba kita tempelkan dulu, kita add to fluid package. Oke, kita ke simulation. Kita mulai mensimulasikan proses produksi tersebut. Nah, kita masuk ke stream. Kita masukin ke feed metanol.
Kita pakai temperatur nomornya 30, 1 ATM, misalnya 10.000 lah, 10.000. Kalau mau salah, kita pakai yang 50.000 ya. Tuh, 3, 4. Nah, sini kita pakai metanol murni ya, berarti kita pakainya 1 fraksinya. Nah, udah oke, kita lihat dia kondisinya apa. Dalam keadaan normal itu kondisinya adalah cair ya. Nah, selanjutnya kita akan menaikkan tekanan. Karena dia ini cair, berarti kita menggunakan pompa pressure change. Kita pakai pompa. Nah, ini berarti F1 ya. Ini ada key pump. Nah, kita ke parameter, ke worksheet, kita naikin tekanan mencapai 13 ATM. Oke, nanti dia bisa lihat hasil bahwa ketika kita naikin tekanan dari 1 ATM ke 13 ATM, ternyata ada sedikit penaikan temperatur. Nah, berdasarkan hukum gas ideal PV-NRT ya, ketika tekanan naik, temperatur juga naik. Namun, bedanya kalau di cairan itu dia naiknya nggak terlalu drastis. Nah, di sini kita bisa lihat cuma naiknya 0,5 derajat Celcius ya. Jadi nggak terlalu signifikan. Ketika kalian pakainya gas, nanti kalian akan terlihat secara langsung bahwa perubahan si suhunya itu akan sangat-sangat drastis perubahannya. Nah, selanjutnya kita naikin si temperaturnya. Kita menggunakan heater ya. F1, F2, heater. Kita parameternya pressure dropnya kita buat 0 aja lah, biar gampang. Worksheetnya naikin temperaturnya menjadi 290. Oke. Di sini udah jadi. Nah, kita langsung masuk ke reaktor. Nah, di sini kita masukin reaktor. F2, kita pakai reaktornya fixed bed multitube ya. F3, reaksinya ini kita set tadi yang telah kita buat, set 1. Kita parameternya kita buat delta-nya 0. Nah, ratingnya kita masukin nih, kita ambil 4 meter, ini 2 meter. Oke, nih untuk rating kalian di sini karena saya cuman hanya memfokus simulasi, jadi saya hanya mengkira-kira aja. Tapi kalau misalkan kalian berdasarkan ajaran pabrik kalian ambil rating ini berdasarkan desain kalian di Excel. Itu pastikan kalian buat sebelum simulasi kan buat desain dulu nih, gimana sih hasil diameternya, panjangnya gitu, jumlah number of tube-nya gitu. Kita pakai 50 ya nih. Oke, kita lihat di sini bahwa ketika kita pakai tadi energi aktivasinya rendah, itu dia terkonversi itu sangat tinggi gitu. Nah, kita bisa di sini bahwa metanol langsung habis, berarti konversi 50%, dia metanolnya habis. Nah, ini akan kita naikin lagi supaya nanti kita bisa mendapatkan si metanolnya kita recycle nih. Ketika tadi metanol 0 berarti kita ngedapat recycle dong. Maka kita tinggiin energi aktivasinya menjadi 80.000. Ini menjadi 50.000. Nah, ketika kita naikin berarti kan dia membutuhkan area yang besar. Artinya dia konversinya itu nggak terlalu tinggi. Si metanol itu akan tetap ada. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini nah, kan berarti dia coba kita ratingnya kita rendahin, kita pakai 1 tube aja. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini metanol diameternya itu nggak terlalu wah, udah menurun ya, tapi ini masih terlalu rendah ya. Kita naikin lagi. Ini diameternya turunan lagi coba. Oke, nah berarti diameternya jadi kita bisa lihat bahwa dia ukuran juga berpengaruh ya. Ketika dia diameter kita naikin, dia semakin konversi semakin tinggi. Nah, kenapa sih semakin tinggi diameternya? Karena semakin besar diameter ya katalisnya akan semakin banyak dong.
Jika katalisnya makin banyak, maka si zat itu akan terkontak dengan si katalis itu akan semakin banyak sehingga akan terkonvensi secara sempurna. Gitu. Makanya kita rendahin diameternya. Nah, di sini terus ini 3 meter. Oke, di sini kita lihat. Nah, jadi ketika coba kita cocorkan dulu. Ketika diameternya kita rendahin, yang artinya volume si katalis itu akan semakin rendah. Tuh, karena daya tampungnya juga akan semakin kecil dong. Nah, ketika dia semakin kecil, maka si fluidanya itu yang mengkontak itu akan semakin sedikit gitu, sehingga dia akan bereaksinya akan semakin sedikit. Makanya ketika kita turunin si diameter dan juga si panjang, dia konversinya akan menjadi segini. Nah, oke, kita udah dapat segini nih, metanolnya udah cukup, biar kita recycle jadi. Nah, selanjutnya kita udah masuk sini, kita turunin tekanannya karena di sini gas ya. Kita pakai valve aja, expansive valve. Kita turunin pressure-nya menjadi 7 atm. F3, F4. Boxnya kita pakai 7 atm. Oke, setelah turun kita dinginkan. Ya kan temperaturnya tetap masih tinggi ya. Ini 300 ya. Turunkan menggunakan cooler. Biar masuk ke proses selanjutnya itu enggak terlalu berat bebannya. Kita turunin F4, F5, cooler yang kedua ya. Kita pressure dropnya kita buat 0 aja lah, biar kita asumsi ideal. Nah, kita turunin jadi temperatur itu 67. Oke, udah turun, berarti kan ketika turunin berarti dia menjadi cair. Nah, setelah itu kita menuju ke, kita pisah ini zat ini di distilasi. Kita pisahin di distilasi. Oke, kita input dulu. Di sini kita ke stream F5. Kita pakai kondensor total ya. F6, F7. Sini key kondensor, key reboiler. Nah, oke, kita next. Kita pressure kita samain kayak input aja ya, biar nggak terlalu ribet. Nah, untuk pressure sebenarnya kalau secara aktual itu dia itu nggak sama, karena kita asumsinya ideal, kita buat sama seperti si input si pressure-nya gitu. Kalau secara aktual dia itu semakin tinggi di top itu dia semakin rendah pressure-nya, semakin ke bawah dia semakin tinggi pressure-nya gitu. Walaupun setiap stage itu perbedaannya nggak terlalu tinggi ya. Oke, kita next lagi. Down. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita langsung ke spek aja ya. Kita refraksi ini kita pakai yang 3. Nah, karena kita pengen 99% DME ke atas, berarti kita nonaktifin, kita add ke fraksi. Nah, kita pakai stage-nya yang kondensor, mole fraction. Kecil banget sih. Nah, di sini kita akan 0,99. Oke, kita apa sih yang 99%? Kita pakai yang DME. Oke, setelah itu kita coba run. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Nah, kita bisa tahu bahwa kita lihat ke kondisi temperatur batinnya kan, temperatur masuknya 67, temperatur di atasnya 32, temperatur bawahnya itu 133 gitu. Jadi semakin tinggi di distilasi dia semakin rendah temperaturnya, dan sebaliknya semakin di bawah, semakin bagian bottom dia itu semakin tinggi temperaturnya. Dan
sebanding dengan pressure, karena kita asumsinya pressure sama ya. Kita buat sama ya pressure-nya. Kita lihat ke komposisi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa feed distillasi yang masuk itu 30% semua ya. Nah, ketika kita pisahkan di sini 99% DME-nya sebagai produk yang utama kita dapatkan. Ini sisanya 1% metanol, dan di bawahnya ada metanol dan H2O. Nah, udah dapat nih kita nih produknya nih. Nah, di sini karena temperaturnya masih 32, kita turunin aja ya temperaturnya biar mencapai kondisi normal aja, biar ketika disimpan di tangki produk ketika disimpan di tangki itu nggak terlalu ada pengaruhnya gitu. Cooler 3 ya. Misal cooler 3. Oke. Di sini kita ke parameternya 0. Di sini kita worksheetnya kita pakai 30 turunan. Nah, untuk tekanan kita nggak akan ubah, karena ketika kita ngubah nanti dia akan terjadi perubahan fasa. Nah, kita pengen ini di produk itu kita pengen liquid. Nah, kita coba ya. Jadi enaknya simulasi ini kita bisa mencoba-coba nih. Jadi kita turunin tekanannya, coba kita kayak yang press sirup ya. Jadi 1 atm dah, 6 atm. Nah, ketika turunin dia akan menjadi gas. Nah, kenapa sih produk itu rata-rata itu liquid mau gas? Nah, karena kalau penyimpan gas itu pertama dia lebih beresiko bocor dibandingkan liquid, dan juga pressure-nya itu jauh lebih tinggi dan lebih berbahaya dibandingkan dengan si liquid. Yang ketiga, dia penyimpanannya gitu, makanya penyimpanannya lebih mahal karena dia bentuknya silinder dan juga gak terlalu besar gitu. Makanya rata-rata para produksi di pabrik itu rata-rata pengennya itu produknya itu liquid. Dia kalau gas itu oke, kalau di sini misalkan produknya itu nggak disimpan dulu tapi langsung dialirkan ke pabrik selanjutnya atau pabrik customer gitu sebagai bahan baku, itu is oke, lebih baik gas karena pendistribusiannya lebih baik. Nah gitu, lebih gampang. Tapi kalau kalian melakukan penyimpanan sebelum didistribusikan, kalau sarankan saya itu lebih cair. Sebagai contoh LPG. LPG kenapa sih dibuat cair? Karena lebih mudah penyimpanannya, lebih mudah saat pendistribusiannya, maka dibuat cair, diberi tekanan yang tinggi supaya dia menjadi cair. Tuh, kenapa nggak gas aja gitu? Nah, tadi ya lebih beresiko gas. Itu makanya rata-rata itu dibuatnya cair ya. Tuh. Nah, berarti kita desainnya kita buat 0. Oke, dan ini produknya udah selesai nih. Nah, lanjut kita menuju ke bagian bawah nih. Sayang kan produk kita yang di bagian bottom ini ada H2O sama metanol, nggak kita manfaatkan kembali. Tuh. Nah, selanjutnya kita lakukan pemisahan di bagian sini. Kita pisahin dulu si metanol dengan si air ya, supaya bisa kita manfaatkan kembali. F7 ini kondensor 2, ini kondensor 3, total ini nanti F7, F8, F9. Oke, kita next. Wait. Saya hampir lupa. Kita break connection dulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa temperatur dan tekanan itu masih tinggi. Nah, berarti kita harus turunkan kondisi operasi tersebut. Nah, turunkan F7, F71 ya. Turunkan cooler 4. Nah, di sini karena kita nurunkan bisa pakai pressure drop, kita buat pressure drop ya. Jadi nggak perlu adanya
ekspansi valve, kita langsung aja nih buat pressure dropnya itu tinggi di bagian cooler. Temperaturnya itu kita buat 85. Oke, di sini sudah gas. Nah, kita langsung masuk ke bagian si F7. F71. Oke. Next. Kita pakai 1 ATM ya, kita karena di fit tadi kita pakai 1 ATM. Dan next. Down. Nah, kita udah masuk ke Windows-nya, kita refresh ratio kita pakai 3. Di slide rate-nya kita pakai nonaktif karena kita pengen si fraksi bagian si atas itu kita pengen 0,01, kita pengen si air yang di atas itu adalah rendah. Oke, kita cek, coba kita run apakah berhasil. Nah, rasionya masih solving. Coba kita cek apakah bisa. Masih agak lama, berarti kalau misalkan teman-teman masih lama, kita bisa ke stop dulu. Berarti kita refreshnya kita turunin. Putaran. Sepuluh ya benar. Oke, kalau misalkan masih penasaran, kita bisa otak-atik ya di bagian si speknya. Fraction kita coba, karena di sini kita coba balik. Kita pengen si bagian reboilernya itu, metanolnya itu rendah. Kita balik, run. Nah, terkonverget. Jadi gitu ya. Jadi terkadang sebenarnya bukan kondisi operasional, tapi cara kita men-set. Kan namanya kita spek itu kan kita men-set bahwa kita pengen si spek ini segini nih. Nah, ketika kita menggunakan spek ini segini, dia masih menghitungnya lama, maka kita ubah kondisi speknya gitu. Nah, ini udah berhasil, kita lihat ke worksheet, ke komposisi. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa bagian topnya itu dapat 98%, di H2-nya 99%. Berarti terpisah nih. Oke, nah kita lihat ke atas, kita mau kita recycle nih si metanolnya supaya supaya nggak terbuang. Kita lihat temperaturnya, kita turun dulu ke cooler ya, karena kondisi operasinya kondisi normal ya. Jadi kita turunin nya F8, F10, ini cooler 5. Kita buat parameternya itu 0. Nah, worksheetnya kita buat 30. Oke. Setelah itu kita rotated horizontal. Ya, oke, sip. Oke. Nah, lanjut kita ke manipulator, kita ambil recycle F10, buat masukin itu recycle. Oke, kita masukin recycle ke bagian sini ya, ke bawah. Nah, di sini fit metal, berarti kita break connection dulu. Oke, kita masukin mixing. Jadi kita pengen inputnya itu di bagian depan ya. Kita recycle-nya fit metanol. Ini kita mix.
Oke, udah terkoneksi lagi. Kita rapiin lagi nih, agak berantakan, gak enak dilihatnya. Oke ya, nah selanjutnya kita mencoba input si recycle-nya. Tuh recycle. Oke, sudah berhasil. Kita masih input. Oke, sudah berhasilnya. Jadi sudah terkoneksi dengan baik. Nah, jadi gini ya, hasil produk simulasi produksi di methyl ether ya, dari dehidrasi metanol, dimana kita bisa dapat si produk utama itu 99% ya. Nah, dimana 99% dengan jumlahnya itu 619 atau 28.000 ya. Dari feednya itu berarti 50.000 ya. Tuh, produk samping itu H2O. H2O sebesar 11.000 ini bisa kita ke UPL, kita bisa treatment, nggak bisa kita pakai lagi karena dia nggak murni air tapi ada campuran lain ya di sini nih. Ada metanol. Jadi kita treatment terlebih dahulu ke UPL, unit pengolahan limbah biasanya. Nanti akan di treatment untuk dihilangkan si metanolnya supaya di air bersih. Dan air bersih ini bisa digunakan untuk toilet, di kebutuhan kantor gitu ya. Jadi nggak terbuang semuanya gitu. Nah, di sini berarti main equipment cuma ada 2 ya, si reaktor sama distilasi. Nah, nanti kita save dulu biar nggak hilang. Save as. Nah, production from dehydration metanol. Oke. Nah, jadi ini ya terkait masalah simulasi DME. Bagi teman-teman yang mau tanya silahkan, dan juga kalau mau template dari si HSISA boleh DM aja ke email, insya Allah akan saya kasih. Demikian ya terkait penjelasan saya terkait simulation production DME from dehydration methanol. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.